Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi tentang studi kasus budaya positif, di mana saya beranggotakan 3 orang, Ibu Ririn, Bu Ayu, dan Bu Dewi. Dengan fasilitator kami, Bapak Budi Darmawan, SPDMT, dan pengajar praktik kami, Ibu Elvi Gustina MPD dan Ibu Firawati Desra MPD. Oke, kasus yang pertama adalah yaitu siswa yang meremehkan guru pengganti ketika guru yang mengajar sebelumnya sakit yang digantikan oleh guru baru. Kemudian mereka acuh tak acuh saja dan santai saja dengan guru baru tersebut. Dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi selaku guru yang biasa mengajar di sana adalah yaitu menstabilkan identitas, yaitu Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada, kemudian validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian Bu Santi menanyakan keyakinan apa yang akan Vivi dan Natali lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian menurut saya, apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Tali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan mereka sudah sesuai karena selaras dengan pelanggaran yang dibuat. Yaitu langkah-langkah yang mereka usulkan yaitu mengadakan diskusi kelompok. Mereka secara berkelompok sekelas mendiskusikan tentang penerapan keyakinan kelas terutama sikap saling menghormati. Kemudian langkah berikutnya itu berkomunikasi dengan Ibu Eni. Mereka mengirimkan email kepada Ibu Eni untuk menyampaikan gagasan mereka dan permintaan maaf secara resmi. Kemudian mereka merekomendasikan ke kepala sekolah bahwa jika ada guru yang tidak masuk, maka Ibu Eni lah sebagai guru penggantinya di masa yang akan datang. Di dalam kasus tersebut, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali, yaitu Ibu Eni mengambil posisi sebagai teman karena ada kalimat permohonan ayolah bantu ibu. Dia mencoba menangani Vivi dan Natali dengan ramah, mengingatkan mereka untuk fokus pada tugasnya. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali, itu Ibu Eni juga mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah karena ada kalimat nanti ibu ditegur ke Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Jika saya adalah Bapak Hasan, bagaimana saya menyikapi langkah Ibu Santi? Yaitu saya memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang telah diambil Ibu Santi dan menerima usulan Vivi dan Tali sebagai bentuk upaya mereka untuk memperbaiki kesalahan. Saya selaku Pak Hasan bisa pertama mengevaluasi usulan, menilai kelayakan usulan diskusi kelompok dan dampaknya terhadap kelas, kemudian mendukung komunikasi, mengadakan pengawasan, kemudian melakukan pembinaan. Studi kasus yang kedua adalah Sabrina yang lupa memakai sepatu hitam, kemudian disuruh oleh Pak Lukman untuk telanjang kaki sampai jam pelajaran selesai. Dalam kasus tersebut, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Yaitu Bapak Lukman mengambil posisi sebagai penghukum, di mana indikatornya adalah sikap yang tidak fleksibel dalam menegakkan aturan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Pak Lukman menekankan bahwa peraturan harus dipatuhi tanpa kecuali dan memberikan hukuman tanpa memberi kesempatan untuk solusi dan dialog. Jika Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Yang pertama, Pak Lukman bisa dengan pertanyaan, Sabrina, kenapa kamu bisa terlambat dan salah memakai sepatu hari ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan ini tidak terjadi lagi? Kemudian pencarian solusi. Yaitu Bapak Lukman bisa membantu Sabrina dengan mengatakan, apakah ada cara agar kamu bisa mendapatkan sepatu hitam tanpa harus pulang ke rumah? Atau adakah siswa lain atau guru yang bisa membantu meminjamkan sepatu untukmu hari ini?
Kemudian Bapak bisa juga sebagai pendidikan dan pembinaan, yaitu dengan mengatakan bagaimana perasaanmu tentang peraturan ini dan apa yang bisa kita lakukan agar kamu tidak mengulangi kesalahan ini. Kira-kira bila saya adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan kelas adalah keseragaman, disiplin, tanggung jawab, rasa hormat, dan menghargai. Kemudian jika saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya menyikapi langkah diambil Pak Luman mengenai kasus tersebut? Yaitu pertama pertanyaan untuk memahami situasi, yaitu apakah hukuman yang diberikan profesional dan mendidik, kemudian pencarian solusi. Mungkin Pak Luman bisa mempertimbangkan cara lain untuk menegakkan aturan yang lebih mendidik dan tidak membuat siswa merasa malu. Kemudian pendidikan dan pembinaan. Bagaimana jika kita memberikan kesempatan kepada Sabrina untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara yang tidak membuatnya merasa dipermalukan depan teman-temannya. Kasus yang ketiga itu adanya siswa yang malas saat belajar. Itu siswa tersebut bernama Fajar ya, dengan pelajaran bahasa Inggris yang guru mata pelajarannya adalah Ibu Dani. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam cerita tersebut adalah sebagai penghukum, di mana Ibu Dani ketika meminta Fajar untuk mengerjakan soal, kemudian menegurnya langsung di depan kelas. Selanjutnya Ibu Dani juga menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yaitu gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek macam kamu tidak kasihan sama ibu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang pertama itu kasih sayang. Fajar mungkin membutuhkan dukungan emosional dan perhatian. Berlaku acuh tak acuh dan memesan bisa jadi menjadi indikasi bahwa Fajar merasa tidak terhubung atau kurang komunikasi. Kemudian kebutuhan diterima. Mungkin Fajar memerlukan pendekatan yang lebih individual dan pendekatan dalam pembelajaran. Kemudian kesenangan. Fajar mungkin memerlukan motivasi yang lebih sedikit dan relevansi pembelajaran terhadap minat dan tujuan pribadinya. Bila Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang dilakukannya? Pertanyaan apa yang akan diajukan? Yang pertama adalah Ibu Dani mencoba memahami. Itu Fajar, Ibu perhatikan kamu tampak lelah dan tidak terlalu bersemangat hari ini. Ada sesuatukah yang mengganggumu? Kemudian Ibu Dani bisa mencari penyebab. Apakah ada alasan khusus kenapa kamu kesulitan memperhatikan pelajaran bahasa Inggris atau memberikan dukungan? Bagaimana kalau kita coba cara lain yang bisa membantu kamu lebih memahami materi ini? Bila saya adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, mengenai tindak lanjut saya yaitu berdiskusi dengan Ibu Dani tentang permasalahan dialaminya dengan Fajar. Kemudian menerapkan segitiga resolusi untuk menemukan disiplin positif. Kasus yang keempat yaitu siswa berkelahi berujung menjadi penjahit baju. Ini terjadi antara Dino dan Anto ketika bermain basket. Mereka adu mulut, kemudian Anto menarik kancing. Dino menarik kancing ke meja Anto, kemudian 3 kancingnya terlepas. Kemudian kepala sekolah menanyakan kepada Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti adalah yaitu menenangkan, kemudian mendengarkan, mengajak refleksi dan perbaikan, mengakui kesalahan dan memberi solusi, melibatkan kedua pihak menuntaskan masalah. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Penguatan terhadap Dino adalah pemberian empati dan dukungan emosional, pembelajaran tanggung jawab, kesempatan memperbaiki. Sedangkan untuk Anto, validasi perasaan, solusi mengenai memperbaiki hubungan. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami tentang budaya positif. Jika ada salah janggal kami ucapkan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.